أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah patutlah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini dari Jumat pekan pertama, pekan ganjil. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat karunia, dan yang paling besar adalah nikmat hidayah taufik, nikmat ketika kita menikmati hidayah dan kita dimudahkan untuk menitinya menuju ridha Allah dengan amal soleh kita. Semoga Allah senantiasa mencatat apa yang kita usahakan dari amal soleh kita sebagai amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kita harapkan menjadi hujjah apabila kita yaumul qiyamah. Allahumma amin. Melanjutkan dari istifadah bersama dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan juga penjelasannya dari Syarh Risalatul Ubudiyah di Syekh Shalal Fauzan. Dan pada kali ini insyaallah masih melanjutkan berkaitan dengan talibul ri'asah wa talibul mal. Bagaimana kita dapati sebagian manusia, mereka yang mencari kedudukan, yang mencari kekuasaan dan mencari harta. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan yaitu celaan orang-orang yang sengaja meminta jabatan, sengaja meminta kekuasaan. Ya, dengan cara halal tentu saja tidak boleh, apalagi dengan cara curang. Ya, kemarin ada sedikit ralat dari hadis yang kita sampaikan. Ya, kalau kemarin kita sebutkan beberapa hadis tentang larangan meminta jabatan dari hadis Abu Dzar, ya, dan juga hadis Samurah, bahwasanya kekuasaan itu nanti pada hari kiamat menjadi nadamah, menjadi penyesalan dan kehinaan. Ya, karena tidak semua orang mampu memimpin atau mengemban amanah. Karena ketika dia menjadi pemimpin, maka siap-siap dia akan ditanya siapa orang yang dipimpinnya. Ya, maka jika dia tidak mampu, maka kelak akan menjadi penyesalan dan kehinaan bagi dirinya yang kiamat. Waliyadzubillah. Ya, kemudian kita sebutkan sebuah hadis, yaitu tentang hadis siapa yang meminta yang menjadi hakim bagi kaum muslimin namun dia adil, yakni sebagai ralat. Hadisnya dhaif, ya. Jika ada yang berpendapat misalnya boleh meminta jabatan, yang penting setelah jadi apa ya? Setelah jadi adil, setelah jadi enggak curang. Nah, ini berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, "Man talaba qada'al muslimin hatta yanaluhu aw hatta yanalahu thumma ghalaba adluhu jawrahu falahul jannah." Siapa yang meminta menjadi hakim, ya, bagi kaum muslimin, mengurusi kaum muslimin, kemudian dia mendapatkannya dan keadilannya mengalahkan kecurangannya, maka dia baginya surga. Kalau dia adil, tidak curang, walaupun dia meminta jabatan, menurut hadis ini, ya, itu dia mendapatkan surga. Namun man ghalaba jawruhu adlahu falahun nar. Namun siapa yang kecurangannya mengalahkan keadilannya, maka baginya neraka. Namun setelah diteliti hadisnya dhaif, ya, karena disebutkan oleh para ulama ada sanad dari hadis ini yang dhaif, yaitu ada perawi yang majhul, ya, perawi yang tidak diketahui, sehingga
Tepatlah apa yang kemarin kita bacakan dari hadis-hadis yang lain, bahwasanya meminta jabatan itu hukumnya adalah ya terlarang. Ya, kecuali jika dia tidak diminta kemudian diberikan dan dia bisa amanah, maka Allah akan membantunya. Namun ketika dia sengaja meminta, bahkan dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang sahih, Nabi ketika ada dua orang yang sama-sama minta untuk dijadikan pejabat atau diberikan kekuasaan atau diberikan amanah, maka Nabi tidak memberikan kepada keduanya, tidak memberikan kepada yang meminta atau tidak memberikan kepada yang semangat tamak untuk mendapatkannya. Ya, demikian juga ditunjang dalam hadis yang lain, yang hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi jannah. Jadilah seorang hamba yang Allah jadikan memimpin sebuah umat, kemudian dia meninggal, di hari meninggalnya itu dia ghashin li ra'iyatihi, dia ghashin yaitu berbuat curang kepada rakyatnya, ya, illa haramallahu 'alaihi al-jannah, kecuali dia akan ya diharamkan baginya surga. Ini ancaman bagi ya pemimpin-pemimpin yang berbuat curang kepada rakyatnya. Ya, walaupun dia jadinya misalnya secara adil, namun kalau dia curang, ya maka akhirnya atau endingnya adalah ancaman, ya terancam dari ya dukhul ila surga atau masuk dalam surga, diharamkan atasnya surga. Ya, apalagi dia mencarinya dengan cara ya curang, ya dengan tidak jujur, ya bahkan dengan riswah, dengan menyuap dan sebagainya. Maka itu penegas para jamaah dirahmati Allah Taala, yang ingin kita sampaikan adalah jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gila jabatan, gila kekuasaan. Kenapa? Kembali ke poin ubudiyah, karena itu hakikatnya dia telah memalingkan ubudiyahnya kepada Allah, kepada jabatan yang dia kejar, kepada kekuasaan yang dia cari-cari, ya kepada kepemimpinan yang dia kejar-kejar sampai ya dia melalaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di sini, ya, walaupun keadaannya zahirnya dia seperti pemimpin, sebenarnya dia adalah seorang budak. Ya, apalagi dia butuh teman-teman, pembantu-pembantu, ya, menteri-menteri, ya demikian juga panglima, prajurit-prajuritnya, anak buahnya. Maka dia pasti akan tunduk kepada bawahannya itu. Yang penting dia harus terus ya jadi pemimpin, jadi penguasa, dan dia akan menggelontorkan uang yang banyak, entah itu dengan cara yang hak atau cara yang batil, pokoknya harus tetap jadi. Inilah yang dinamakan ya dia telah memalingkan ubudiyah kepada Allah, kepada ya kekuasaan yang dia kejar. Maka man talaba syai'a, siapa yang mencari sesuatu kemudian berlebihan, maka sejatinya dia telah menjadi budaknya. Apapun yang dia kejar, entah itu kekuasaan, maka dia menjadi budak kekuasaan. Entah itu harta, maka dia menjadi budak harta. Entah itu wanita, maka dia menjadi budak wanita. Perhiasan, dia menjadi budak perhiasan. Teringat dengan hadis yang dulu pernah kita ulang-ulang terus, ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Celakalah hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, yang kalau dia diberi senang, kalau tidak diberi ya dia marah. Nah, itulah mulai tanda-tanda ketika dia diberi senang, tidak diberi dia marah, itulah dia sudah menjadi ubudiyah, ya menjadi orang-orang yang sedang berubudiyah kepada harta tersebut. Waliyadzubillah. Adapun hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, dia selalu mengaitkan hatinya kepada Allah. Dia jangan sampai merendahkan diri kecuali hanya kepada Allah. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Walaupun ya di realita kehidupan kadang kita membutuhkan makhluk, namun sebatas ya hal-hal yang mampu, ya, dan dengan tetap menata hati kita tetap bertawakal kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah dan menyerahkan hasilnya. Ya, jika diberi alhamdulillah, jika tidak ya maka kita bersabar. Ya, kita masuk ya sebelum ke tema hari ini adalah bagaimana menyikapi harta, karena nanti akan disebutkan harta itu sebenarnya ada dua. Ya, harta yang kita butuhkan itu boleh kita mencarinya, silahkan. Butuh ya gimana lagi, harus bekerja, harus mencari, yang penting halal. Dan seorang tidak tercela ketika bekerja, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Itu jika memang hal-hal yang dibutuhkan seperlunya, sewajarnya. Ya,
Namun yang kedua, ada harta yang angan-angan panjang, ya, ada harta yang diinginkan lebih. Ya, inilah yang bagaimana menyikapinya. Ya, apakah dia terus mengejar-ngejarnya, ya, sehingga dia melalaikan ibadah atau bagaimana? Ya, jadi ada harta yang cukup secukupnya, namun ada yang lebih. Nah, disinilah seorang mukmin dia akan mampu mendudukkan di mana posisinya sehingga dia tetap sebagai ya hamba Allah yang selalu beribadah kepadanya. Ya, sebelum ke situ kita lanjutkan lagi. Walau kana fi dzahir muqaddamahum, dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah tentang celaan orang-orang yang mencari kekuasaan, kemudian dia harus mencari pembantu-pembantu, penolong-penolong, ya, anak buah, sehingga semuanya saling membutuhkan. Yang di atas pengen jadi, yang di bawah butuh cuan. Udah cocok akhirnya. Apapun pokoknya ada uang, ya jalan. Nah, apapun yang saya lakukan, pokoknya saya jadi, sudah berikan. Nah, ini sudah saling membutuhkan, dan dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, kilahuma fihi ubudiyatun lil akhar. Maka dua-duanya itu sebenarnya sedang beribadah, sedang menghambakan diri kepada yang lain, dan itu semuanya adalah meninggalkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jelaskan lagi. Dikatakan di catatan kaki, ya, poin yang keempat di halaman 155, ya. Nah, ketika seorang tadi yang gila kekuasaan, gila jabatan, walaupun zahirnya dia pemimpin, sebenarnya dia tunduk, sebenarnya dia budak orang-orang yang di bawahnya. Kenapa? Dia akan menghalalkan segala cara, yang penting tetap jadi. Na'udzubillah. Fa wa fil haqiqati yarjuhum wa yakhafuhum wa yabdhulu lahum al-amwal wal wilayah. Maka pada hakikatnya dia selalu mengharap kepada bawah-bawahannya, kepada penolong-penolongnya, kepada pendukung-pendukungnya. Ya, nah ini yang mungkin ya kita tidak terlalu membahas terlalu jauh, insyaallah sebagian paham, ya. Jadi seperti inilah kondisinya. Kalau padahal ini disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau itu wafat ya tahun 600-an Hijriah, ya. Kalau kita lihat yaitu tahun 628-an Hijriah kurang lebih, ya. Atau ada yang melihatnya itu sekitar 900 tahun yang lalu. Ya, tapi kondisinya sudah diceritakan oleh ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kondisinya seperti yang beliau katakan, ketika seorang sudah gila kekuasaan, maka dia akan mengharapkan pendukungnya, takut akan pendukungnya khawatir ditinggalkan. Dia akan mengerahkan seluruh hartanya dan seluruh kekuasaannya. Ya. Kemudian di catatan kaki Syekh Shalal Fauzan mengatakan, wa yabdulu lahumul amwal, akan mengerahkan seluruh hartanya, wa yuti'uhum, ya, wa yu'tihim ar-rawatib ad-dhakhmah wal u'tiyat wa yuwallihim al-wadha'if al-kabirah min ajli an yuhaqqiqu lahum aw yuhaqqiqu lahu raghabatihi wa matami'ihi kaman yashtaruna al-aswat wal intikhabat. Adapun Syekh Shalal Fauzan menjelaskan sesuai zaman kita, ya, orang yang gila kekuasaan akan mengerahkan banyak harta, memberikan gaji-gaji yang besar kepada pendukungnya, pemberian-pemberian, ya, pekerjaan-pekerjaan, ya, semuanya demi agar mereka mendukungnya dan menjadi penguasanya, pemimpinnya, sehingga tamak atau syahwat kekuasaannya jadi terpenuhi dan dia jadi, ya. Dan ini seperti orang-orang yang yashtarunal aswat fil intikhabat, seperti orang-orang yang membeli suara di musim intikhabat. Apa itu, ya? Intikhabat pemilu, ya, seperti yang di sistem demokrasi, seperti itulah. Nah, ini Syekh Shalal Fauzan yang mengatakan, ini harus membuat ini. Enggak ada yang berani jawab. Ya, benar ya, insyaallah. Bukan insyaallah lagi, sudah benar ini. Jadi apa? Orang-orang yang membeli suara, ya, untuk ya menjadikan dirinya penguasa, pemimpin, entah itu pejabat daerah, ya, bahkan yang lebih dari itu, ya, bahkan tingkat pusat dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat maka disinilah letak ubudiyah seseorang yang mulai berkurang. Kenapa? Dia sudah merendahkan dirinya, ya, merendahkan dirinya. Satunya gila kekuasaan, satunya gila harta, cocok saling membantu. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, wa idza kana ta'awunuhum 'alal 'uluwi fil ardi bighairil haqqi kana bimanzilatil muta'awinina 'alal fahisyah.
jika kedua-duanya saling tolong-menolong, saling bantu-membantu untuk kesombongan di muka bumi, ya, untuk berkuasa di muka bumi, maka kedudukannya seperti orang-orang yang saling tolong-menolong dalam urusan fahisyah, yaitu tolong-menolong dalam urusan ya perbuatan keji dan dosa. Ya, waliyadzubillah. Kemudian dicatat kaki dikatakan lanjutannya nih. Bahkan yang lebih parah dari itu, wa ya'fu anhum liyuti'uhu wa yu'inuhu. Maka orang yang gila kekuasaan akan memberi maaf pendukungnya, walaupun pendukungnya salah, pendukungnya melakukan perbuatan jahat, perbuatan kriminal, nggak apa-apa, ya dimaafkan. Kenapa? Ini pendukung saya, ini akan membantu saya, ini penyokong dana saya. Apa itu istilahnya ya? Penyokong dana, ya pokoknya orang-orang kaya yang akan menjadikan dia pemimpinnya, ya. Sehingga ketika melakukan kesalahan, melakukan kriminal, ya'fu anhum, dimaafkan, liyuti'uhu, agar mereka taat, ya, agar dia menjadi pemimpin dan mereka akan nurut nanti dan akan membantu mereka, ya, akan membantu sehingga terwujudlah keinginan menjadi penguasa, pemimpin, pejabat dan seterusnya. Ya, kemudian dijelaskan di halaman 156 catatan kaki Syekh Shalal Fauzan, qad yukhti'una faya'fu an dzalika min ajli an yata'allafahum li khidmati. Kadang pendukungnya, bawahannya, ya, penyokong dana ini melakukan kesalahan, tapi orang yang gila kekuasaan sudah dimaafkan, tidak mengapa. Tujuannya untuk melunakkan hati mereka agar nanti mereka membantu, ya, membantu agar jadi penguasa, jadi pejabat dan seterusnya. Wa tahqiqi raghbatihi, dan untuk mewujudkan cita-citanya gila kekuasaannya tadi, syahwat kekuasaannya tadi, ya. Kemudian fayasbir ala ma yakrah minhum min ajli hadza, dia menahan-nahan dirinya untuk tidak membenci pendukungnya. Kenapa? Tujuannya ada yang lain, ya, agar nanti jadi, ya. Wala yuqimul haqqo alaihim, tidak menghukum mereka, menegakkan kebenaran atas mereka, idza wajaba alaihim haqqun lillahi aw li khalqi, ya, walaupun itu sebenarnya ada hal-hal yang seharusnya dia lakukan, ya, atau ditegakkan, yang mereka sebenarnya punya hak atas kepada Allah dan kepada makhluknya. Namun karena pendukungnya ini yang diharapkan nanti membantunya, maka dia tutup mata semuanya. Ya, kurang lebih demikian. Kemudian juga fa huwa fi dzahir ra'isun muta', secara zahir dia pemimpin yang ditaati. Ya, wa fil haqiqati 'abdun muti'un lahum. Namun sebenarnya dia adalah hamba yang sedang taat kepada pendukungnya, ya, pemilihnya, anak buahnya, ya, penyokong dananya, donaturnya dan seterusnya. Ya, inilah namanya sudah, ya, memalingkan ubudiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan li'annahu law lam yat'am atau lam yuti'hum fi ma yuridun lanafaru minhu. Karena dia nanti khawatir kalau enggak memberi nanti ditinggal pendukungnya, ya, ditinggal oleh pemilihnya yang nanti akan membantunya. Nanti dia tidak akan jadi. Wa huwa la yastati'u an yuhaqqiqa ma ta'amahu illa bihim. Karena dia tidak akan mampu mewujudkan keinginan-keinginan menjadi penguasa kecuali dengan mereka. Akhirnya dipeliharalah mereka, apa yang diminta dikasih, ya, walaupun itu buruk, walaupun itu menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu kriminal, sudah semuanya tidak mengapa. Inilah orang yang sudah menghambakan diri, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wa tahqiqu anna kilahuma fihi ubudiyatun lil akhar. Maka sebenarnya satu, ya, dengan yang lainnya tadi, antara yang gila kekuasaan, gila jabatan, ya, jabatan apapun ini, bisa kita mulai dari level bawah sampai level paling atas. Ya, kalau semuanya mencari pendukung, ya, kemudian menghalalkan segala cara, maka ini sudah satu dengan yang lain saling, ya, memperbudak dirinya, menghambakan dirinya kepada yang lain. Ya. Kemudian dicatat kaki mengatakan Syekh Shalal Fauzan, fal hasyiyatu fiha ubudiyatun li ra'isiha. Maka pendukung-pendukungnya ini dia sebenarnya sedang menghambakan diri kepada, ya, penguasanya tadi. Jadi al-hasyiyah dalam bahasa Arab maknanya macam-macam. Bisa teman-teman, pendukung, menteri-menteri, penasehat-penasehat, ya, penyokong-penyokong dana, ya, panglima-panglima perang, atau teman-teman dekatnya yang mengelilinginya. Atau kalau dalam bahasa Arukan itu ada bitona. Ya, bitona itu teman-teman dekat yang mengelilinginya. Dia selalu nurut apa yang dikatakan.
untuk tujuan ya kekuasaan jabatan. Nah, ini yang mengerikan ya. Karena ya sebagaimana hadis Nabi tadi, jika itu tidak amanah maka akan menjadi penyesalan dan kehinaan. Ya, bahkan dalam hadis yang kemarin kita sebutkan, seandainya atau ada seseorang nanti benar-benar berharap atau lebih baik jatuh dari bintang atau dari langit ya, itu lebih baik daripada dia mengurusi urusan manusia. Lebih baik jatuh tersungkur dari atas langit sampai bahasa kita tersungkur ya, itu lebih baik daripada mengurusi urusan manusia. Kenapa? Saking beratnya tanggung jawabnya. Ya. Kemudian kita lanjutkan, li'annahu yuhaqqiqu lahum matami'ahum wa wadha'ifahum. Ya, karena hasyah tadi, pendukung-pendukung atau kalau bahasanya agak kasar ya, penjilat-penjilat tadi, itu tujuannya adalah terpenuhi syahwat dunia mereka, pekerjaan, harta, pokoknya dapat. Ya, pokoknya makan. Ya, sehingga dia akan menghambakan diri kepada penguasa, menghambakan diri kepada ya calon-calon pemimpin tadi. Ya, dia akan nurut apa yang dikatakan, ya, dan sebaliknya warrois roqiqun lil hasyiyah, dan pemimpin akan menjadi budak bagi pendukung-pendukungnya. Ya, ketika diancam, saya akan meninggalkan, saya akan ini, saya akan itu, atau kami akan begini begitu, akhirnya sudah ditutup mulutnya dengan uang. Li'annaha tuhaqqiqu lahu ri'asah. Ya, kenapa mereka atau calon pemimpin itu atau pemimpin yang buruk ini ya membutuhkan mereka? Karena nanti dengan mereka dia akan jadi penguasa, jadi pemimpin, jadi pejabat. Wal 'ulu fil ard, dia nanti akan berkuasa di muka bumi. Nah, itu bayangan mereka ya. Ya, wa kullu tarfin raqiqun lil akhar. Ya, maka setiap hamba tadi, baik yang gila harta atau gila kekuasaan, masing-masing jadi hamba bagi yang lain, memperbudak diri sendiri kepada selain Allah Ta'ala. Maka ada pepatah dari Arab, pepatah Arab nih, dari syair, dikatakan an-nasu lin-nasi min badwin wa hadiratin ba'dun li ba'din wa in lam yash'uru khadam. Manusia mau dari mana dia, mau dari pedesaan, mau dari perkotaan, satu dengan yang lain, sebagian dengan yang lainnya, walaupun mereka tidak sadar, mereka sebenarnya saling membantu, ya, saling memperbudak dirinya. Ya, maka dikatakan fal maliku khad yakhdum lil hasyiyah wal hasyiyah takhdumuhu. Maka raja, pemimpin, pejabat akan menghambakan diri kepada pendukungnya, dan pendukungnya akan menghambakan diri kepada ya penguasanya tadi. Ya, waliyadzubillah. Kemudian kita lanjutkan, wa idza kana ta'awunuhum aw ta'awunuhum 'alal fil ardi bighairil haqq kana bi manzilatil muta'awinina 'alal hasyiyah. Yang tadi kita sebutkan. Ya, poinnya di sini wakilahuma tarikun li haqiqati ibadatillah. Maka dua-duanya di sini ada kadar meninggalkan ubudiyah kepada Allah. Dan ini yang kita bahas kaitannya dengan kitab al-ubudiyah. Menghambakan diri kepada Allah itu harus sepenuhnya, dalam penuh ketundukan, kecintaan semuanya. Jangan sampai kita berikan hati kita kepada selain Allah. Apakah demi harta, demi kekuasaan, demi jabatan, demi ketenaran, ya, demi syahwat dan seterusnya. Ya, maka dikatakan contohnya tadi antara pencari harta dengan pencari kekuasaan, masing-masing menghambakan diri dan masing-masing akan mengurangi ubudiyahnya kepada Allah. Kenapa dijelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan? Fayanqusu min ibadatihi lillah biqadri ma yadhillu li ghairi. Maka akan berkurang ubudiyahnya kepada Allah, ya, sesuai dengan kadar bagaimana dia merendahkan dirinya kepada orang lain. Ya, tunduk, merendahkan diri, menghinakan diri, ya, bahkan sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya, ini sudah mulai ketundukannya kepada selain Allah. Ya, bahkan lebih parah dari itu, waqad yatruku ibadatullah min ajlihim. Bahkan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah ya demi mereka. Ya, misalnya pendukungnya yaitu pelaku kesyirikan, udah nggak apa-apa, lanjut. Ya, nggak apa-apa, ini budaya dan seterusnya. Nanti yang penting waktu pemilihan suara ya sudah, ya seperti demikian. Ya, bisa sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya, amal mukmin, ini yang kita tekankan di sini, ada seorang mukmin fayu'alliqu qalbahu billah. Seorang mukmin sejatinya yang dia benar-benar ubudiyah kepada Allah, lahir dan batinnya, dia selalu menggantungkan hatinya kepada Allah.
Wa man 'allaqa qalbahu billah kafahullahu kulla syai'. Nah, ini poinnya. Siapa yang menggantungkan hatinya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dari segala sesuatu. Pasti Allah akan cukupi. Pasti Allah akan berikan kecukupan. Ya, kenapa? Ya, janji Allah pasti. Di surat At-Thalaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Hasbuh. Kalau Allah sudah mencukupi, kita nggak akan pernah merasa kekurangan. Ya, walaupun rezeki kita tidak sebanyak ya orang yang di sekitar kita. Ya, walaupun rezeki kita yaitu tidak banyak, walaupun kadang ada yang belum terpenuhi, namun hati kita dipenuhi dengan qanaah, dan inilah kebahagiaan. Dan ini tidak bisa diraih kecuali orang-orang yang benar-benar ubudiyah kepada Allah, tidak menggantungkan kepada makhluk, ya, tidak mengaitkan hatinya, menggantungkan urusannya kepada ya makhluk. Ya, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih. Kenapa? Sungguhnya Allah dialah yang melaksanakan perkaranya. Balighu amrih, pasti Allah akan menyampaikan urusannya. Ya, jika Allah berjanji pasti akan ditepati, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah menjadikan segala sesuatu itu sesuai kadarnya. Kemudian lanjutannya, fal mu'min yu'alliqu qalbahu billah. Ditekankan lagi, seorang mukmin seharusnya dia menggantungkan hatinya kepada Allah, wala ya'sillaha min ajli an yuti'ahu nas. Ya, dan jangan sampai bermaksiat kepada Allah demi tujuan untuk taat kepada manusia. Atau dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya, atau kama qala sallallahu. Janganlah seseorang atau tidaklah taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ini yang terjadi ketika tadi satunya gila kekuasaan, satunya gila harta, nggak peduli hal haram, nggak peduli ini tauhid, ini syirik, pokoknya ya syahwatnya semuanya terpenuhi, sehingga mentaati manusia, ya meninggalkan ketaatan kepada ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, telah berlalu hadis ya, manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardun nas anhu, atau wa ardun nas anhu. Siapa yang mencari ridho Allah walaupun manusia murka, maka lanjut saja. Nah, ini sebagai prinsip kita. Yang penting kita mencari ridho Allah walaupun manusia sekitar kita tidak suka, bahkan membenci kita, membuli kita. Yang penting yang kita jalani ini adalah sesuai ridho Allah, dalilnya jelas. Ini dalilnya, kita tidak melanggar apapun dari syariat. Jalan saja walaupun awal-awal manusia benci kepada kita. Lanjut saja. Kenapa? Allah menjanjikan dalam hadis Nabi, radhiyallahu anhu wa radu anhun nas. Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia sekitarnya akan ridho. Ya, jadi awalnya berat, tapi kalau kita mencari ridho Allah, pasti Allah akan memudahkan urusan kita. Sebaliknya, man yutamasir ridhon nas bi sakhatillah. Siapa yang mencari ridha manusia namun dia mendatangkan murka Allah, sakhatallahu alaihi wa askhatu alaihi nas. Maka Allah akan murka kepadanya, dan lama-kelamaan Allah akan membuka aibnya, dan akhirnya manusia pun akan benci kepadanya. Manusia akan meninggalkannya. Ya, mana yang kita pilih akhirnya? Maka yang kita pilih hanyalah ridha Allah. Kita tidak mencari ridha manusia, ya, yang penting kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'minul haq yu'alliqu qalbahu billah. Diulangi lagi oleh Syekh Shalal Fauzan, seorang mukmin yang sejati itu selalu mengaitkan, menggantungkan hatinya kepada Allah. Wala yadhillu li ghairillah, tidak merendahkan dirinya kepada selain Allah. Wala yatma' illa fi ma 'indallah, tidak tamak, rakus, ya, tidak menginginkan sesuatu kecuali apa yang di sisi Allah. Apa yang di sisi Allah? Ya pahalanya, surganya, ridhonya. Ya bukan apa yang di sisi manusia. Ya harta benda, ya kekuasaan, ya ketenaran dan sebagainya. Li'anna Allah biyadihil mulk, karena di tangan Allah lah seluruh kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu di surat Tabarak yang harus kita baca. Ingat, yaitu kerajaan langit dan bumi itu semuanya di tangan Allah. Mintalah kepada Allah, bukan minta kepada manusia. Ya, wa biyadihi kullu syai', di tangan Allah segala sesuatu. Maka fa'al mu'min an yu'alliq qalbahu billah. Seorang mukmin haruslah menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Ya, sehingga nanti sayadillu lahu an-nas wal makhluqat bi amrillah. Maka nanti manusia, makhluk akan mengikutinya dengan izin Allah Ta'ala.
dalam rangka ketaatan tentunya. Wala ta'khudhuhu fillahi laumatul laim, dan dia ketika meniti jalan ini, meniti jalan mencari ridha Allah, dia tidak sepatutnya takhafu ya laumatul laim, takut celaan orang-orang yang mencela. Ya, dengan syarat kita di atas ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dijelaskan lagi walaysa ma'na dzalika annal insan la yadhillu lin-nas wa la yakhdha lin-nas wa annahu yastaghni 'anil nas nihaiyan. Bukanlah yang dimaksud kita enggak merendahkan diri di hadapan manusia, enggak tunduk di hadapan manusia. Bukan berarti pula kita berlepas diri dari manusia selama-lamanya. Ya, karena kita masuk makhluk sosial satu dengan yang lain saling yang membutuhkan. Bal huwa muhtajun ilan nas wa yata'awanu ma'ahum. Ya, karena hakikatnya manusia itu membutuhkan satu dengan yang lainnya, yang seperti pepatah Arab tadi dikatakan, mau dari pedesaan, mau dari perkotaan, maka sebenarnya satu dengan yang lain saling yang membutuhkan. Selama itu ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu dalam urusan kebaikan dan takwa. Ya. Walakin la yadhillu lahum wa la yakhda'u lahum. Maka boleh kita saling bekerja sama, ya saling join ya, tolong menolong ya dalam urusan kebaikan dan takwa. Ya, bukan merendahkan diri dalam arti merendahkan diri secara ya ubudiyah tadi. Sehingga misalnya dalam urusan pekerjaan sangat menggantungkan orang lain. Kalau nggak ada fulan saya nggak bisa. Kalau nggak ada fulan saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, ini sudah mulai ya menggantungkan diri. Namun kita meminta tolong ya, mungkin ada pekerjaan, kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya cari yang lain. Ya, jangan sampai merendahkan diri bahkan sampai ya riswah atau bahkan sampai melakukan hal-hal yang haram. Inilah dia sudah mulai meninggalkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah innama yadhillu wa yakhdha lillah wa yasta'in bin nas fi ma yaqdiruna alaih. Ya, boleh kita seperti minta tolong ya, menunjukkan kita butuh kepada orang lain ya, namun tetap hati kita itu ya semuanya meminta tolong kepada Allah ya, dan kita hanya minta tolong pada hal-hal yang memang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, jangan sampai melakukan fi ma la yughdi billah aw yakunu fi dzulmin lil akharin. Jangan sampai melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah ya, atau sampai melakukan kezaliman hanya demi ya kebutuhan kita. Ini poinnya. Ya, makanya dikatakan tadi hakikat orang yang saling bekerja sama tadi sebenarnya seperti at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan yang dalam urusan fahisyah. Ya, idza kana ta'awun bainar ra'i war ra'iyah li ajli al-'ulu fil ardi walau yuf'alu fihi syai'un minal muharramat aw yutraku fihi syai'un minal wajibat fa huwa ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Maka diperjelas lagi, jika ada pemimpin dan rakyat ya, atasan dan bawahan, semuanya saling tolong menolong dalam urusan kesombongan, ingin berkuasa ya di muka bumi, dia melakukan hal-hal yang haram sampai meninggalkan yang wajib, maka ini masuk dalam perkara at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan yang dilarang. Maka ini surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, bahkan dikatakan au qat'it thariq. Ya, bahkan ini disamakan dengan penjahat, perampok. Ya, karena dia melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Nah, kemudian masuk ke pembahasan wa kullu wahidin minasyakhsaini li hawahu alladhi ista'badahu wastaraqahu yasta'biduhu al-akhar. Maka semua tadi satu dengan yang lain karena hawa nafsunya, akhirnya dia menjadi budak hawa nafsunya. Tergantung hawa nafsunya apa. Kalau hawa nafsunya kekuasaan, dia menjadi budak kekuasaan. Hawa nafsunya harta, jadilah dia budak harta. Dan orang-orang yang saling membantu tadi semuanya saling ya menjadi budak atau memperbudak dirinya sendiri demi tujuan yang diharapkan. Nah, kita masuk wa hakadha aidan talibul mal fa inna dzalika yasta'biduhu wa yastariquhu. Demikian juga pencari harta. Ya, pencari harta, ya orang yang gila harta. Nah, ini beralih poinnya ke orang-orang yang gila harta. Ya, ada sebuah hadis yang perlu kita sampaikan, hadis Nabi yang sahih, man humani la yashba'an, yaitu talibu ilmin wa talibud dunya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang rakus dan gak akan pernah kenyang. Siapa ini? Ya, kita termasuk yang mana ini? Dua orang yang rakus gak akan pernah kenyang, terus saja. Ya, bahasa Jermannya geragas ya. Apa itu geragas ya? Pokoknya
sudah ini minta lagi, sudah ini minta lagi. Siapa mereka? Dua orang ini, thalibu ilmin wa thalibu dunya. Pencari ilmu dan pencari dunia. Nah, kita di mana ini ya? Pencari ilmu ya, insyaallah ya. Mencari dunia boleh? Ya, udah di sini aja sampai malam ya, sampai subuh. Enggak usah kerja ya. Ya, makanya tadi kita sebutkan mencari dunia boleh, tapi ma yakfina, apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita jangan melihat artis ya, jangan melihat influencer. Ya, jangan melihat orang lain. Lihat sendiri, oh kebutuhannya apa? Beras sebulan berapa? Ya, popok anak misalnya berapa? Kalau kita masih ngontrak, oh berapa kebutuhannya? Kemudian kita ukur, oh, udah. Kita susah payah untuk memenuhi kebutuhan pokok, itu tidak dicela. Ya, kan dalam hadis disebutkan wala tulamu ala kafafin. Tidak dicela orang yang sedang mencari ya kebutuhan pokoknya. Yang dicela itu dia sudah cukup, ya sudah terpenuhi, sandang pangan papan cukup, namun masih gila terus nambah, ya memperkaya dirinya, ya bahkan lebih parah lagi sampai melupakan ubudiyahnya, sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ya bahkan sampai ya melakukan riswah, kezaliman dan sebagainya. Inilah yang tercela tadi. Ya makanya dijelaskan di catatan kaki dari penjelasan Syekh Shalal Fauzan dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah, yaitu orang-orang yang mencari harta sama persis dengan orang yang mencari kedudukan, ya menjadi budak harta. Kalau tadi budak kekuasaan, ini budak harta. Wa idza ta'allaqa qalbuhu bil mal wa hubbil mal fa inna hammahu fi tahsilil mal bi ayyi wasilah min halalin aw min haramin, ya bisariqah bil qimar wal maisir wa birishwah wa bi bai'il mukhaddarat wa bi ayyi wasilah. Maka orang yang hatinya sudah terikat dengan harta, gila harta, pencari harta, ya maka keinginannya itu adalah pokoknya dapat uang, pokoknya dapat cuan, ya dengan berbagai macam wasilah, sarana. Mau halal ambil, haram sikat, ya. Mencuri jangan tanya, dengan judi kesempatan ini, ya dengan riswah menyuap, ya pokoknya warak, ya pokoknya kenyang. Atau dengan menjual, ini bahasa yang kontemporer ya, bibai'il mukhaddarat, dengan menjual mukhaddarat yaitu narkoba. Ya kan untungnya besar ya katanya. Ya wa bi ayyi wasilah, dengan cara apapun. Dia annahu yuhibbul mal. Karena kenapa? Karena dia sudah seperti dalam ayat wa yuhibbul mala wa yuhibbunal mala hubban jamma, seperti surat Al-Fajr. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Nah, ini yang kita hindari. Ya, karena kita cinta harta atau tidak ini? Suka uang memang betul. Ya, untuk kebutuhan apa yang cukup saja. Selebihnya kalau ada lebihnya, ini kita nukilkan dari ucapan Hasan Al-Basri. Nah, kita teringat dari ucapan Hasan Al-Basri, ada dua teman yang sangat buruk ini. Ya, siapa itu teman yang sangat buruk? Yaitu ad-dirham, ad-dinar wa dirham. Ya, dua teman yang sangat buruk itu adalah dinar dan dirham. Yaitu apa itu? Ya uang ya. Nah, bila mengatakan, diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, bi'sal fariqani ad-dirham wa dinar. Seburuk-buruk teman itu dua, ya dinar dan dirham, rupiah, dolar. Ya pokoknya uang ya. La yanfa'anika, tidak akan memberikan manfaat kepadamu, hatta yufariqanika, ya sampai keduanya meninggalkanmu. Ya famadama maknuzina fima yadurrani wala yanfa'ani, maka selama itu engkau simpan, engkau tumpuk, ya engkau memperkaya diri dengan dua tadi, maka ya tidak akan bermanfaat. Wa innama naf'uhuma bi infaqihima fi ta'at. Kapan menjadi manfaat? Kelebihan tadi, harta yang lebih tadi akan menjadi manfaat kalau diinfakkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, inilah yang dikatakan bahkan para ulama ya, kalau kita lihat ya referensi yang lain, emas itu kan bahasa Arabnya zahab ya. Fiddah itu perak. Sumiyat zahaban li'annahu yadhhab bisur'ah. Ya, kenapa emas itu disebut dengan zahab? Nah, yang belajar bahasa Arab mungkin sedikit tahu nih. Pergi bahasa Arabnya apa? Zahaba Muhammad.
Ya, dulu mungkin yang belajar bahasa Arab ingat-ingatnya zahaba terus. Akhirnya zahaba juga dia. Ya, nggak belajar lagi. Ya, jadi apa? Dinamakan emas itu zahab karena dia zahab. Ya, dinamakan emas itu zahab ya, karena dia cepat perginya. Ya, dan dinamakan fiddah itu fiddah karena tanfud ya, tanfud artinya tanfud bisur'ah, yaitu cepat hilangnya, cepat perginya. Ya, maka orang yang mendambakan harta, baik emas, perak, rupiah, dolar dan lainnya, itu sebenarnya mengharapkan sesuatu yang nggak bisa kekal. Ya, faqad arada baqa'u ma la baqa'a lahu, menginginkan sesuatu yang nggak mungkin bisa mengekalkan dirinya. Ya, di surat Al-Humazah tadi kita baca, orang-orang yang sudah gila harta, yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia akan menyangka dengan banyak harta dia akan mengekalkan hidupnya, padahal tidak. Ya, inilah orang-orang yang yuhibbunal mala hubban ya jamma. Maka kita lanjutkan, amal mukmin fahuwa wa in kana yuhibbul mal. Adapun seorang mukmin, nah ini disebutkan lagi yang kita isyaratkan tadi, walaupun mencintai harta. Ya, namanya manusia punya syahwat harta, ya butuh makan, butuh minum, butuh sandang, pangan ya. Namun dia tidak sampai yuhibbunal mala hubban jamma, tidak sampai mencintai dengan sangat ya. Tandanya apa? Kalau dia sudah mulai gila harta, dia akan mendahulukan harta daripada ridha Allah. Dia akan mencari harta, ya, kemudian membuang ibadah. Dia akan merendahkan dirinya demi mencari harta. Ya, dia akan mengorbankan waktunya, waktu-waktu ibadah demi mencari harta. Dia akan meninggalkan majelis ilmu demi mencari harta, meninggalkan bacaan Qur'annya, zikirnya, bahkan meninggalkan keluarganya, naudzubillah, ya demi harta. Ya. Kemudian walakinnahu la yuqaddimu mahabbatal mal ala mahabbatillah. Inilah seorang mukmin tidak mendahulukan kecintaan harta ya daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tetap di hatinya adalah ya ridha Allah, mencari cintanya, mencari ridhonya, mencari keabadian yang lebih, yaitu darul akhirah. Ya, karena dunia sudah sering mungkin pembahasan layak dilusyai minal akhirah, tidak ada bandingannya sedikit pun daripada ya akhirat. Ya, yaitu bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sudah sering kita dengar ayat itu di surat Al-A'la di hari Jumat. Kemudian buktinya lain, fa idza ta'aradat mahabbatul mal atau mahabbatul mal ma'ah mahabbatillah fa innahu yuqaddimu mahabbatallah. Ini tanda seorang mukmin yang enggak gila harta adalah ketika hartanya bertentangan dengan atau cinta harta bertentangan dengan cinta Allah, maka mana yang didahulukan? Ya, ini tandanya. Kalau kita lagi kerja, lagi ini, kemudian ada panggilan azan, engkau ayolah, ya ya, itu berarti sudah tanda-tanda cinta, ya cinta harta. Ya, lagi olahraga futsal azan, aduh nanggung banget. Ya, udah nanti aja, berarti sudah mulai cinta dunia. Inilah seorang mukmin, dia bisa menata kapan waktunya sholat, ibadah. Ya, dia jika tidak ingin disebutkan sebagai gila harta, maka atur waktunya tadi, ya kita ambil sepenuhnya saja atau seperlunya saja. Ya, oleh karena itu, jika bertentangan cinta harta dengan cinta Allah, maka dia akan mendahulukan cinta Allah, apapun itu resikonya. Ya, walidzalika yatrukul muharramat, maka dia bisa meninggalkan hal yang haram. Wa yatrukul riba, meninggalkan riba. Ya, wa yatrukul khadi'ah, meninggalkan tipu menipu. Wal kadhib, meninggalkan dusta. Wa yatrukul maisir wal qimar, meninggalkan judi, undian yang haram. Wa yatrukul makasib al muharramah, meninggalkan pekerjaan usaha-usaha yang haram. Kenapa? Semua yang tadi disebutkan itu bertentangan dengan mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mencintai Allah, ya dia akan meninggalkan hal itu semuanya demi mencari ridhonya. Fala yahmiluhu hubbal mal atau hubbul mal ala hadhil umur. Ya, maka kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala ya akan menghalanginya untuk menempuh jalan-jalan tadi. Ya, riba, ya tipu menipu, judi, ya jual beli yang haram, ya dan seterusnya. Wa innama yaqtani' bil makasibil mubahah at-thayyibah walau kanat qalilah. Inilah seorang mukmin, ya dia akan mencukupkan dirinya dengan usaha-usaha yang halal, yang baik. Kemarin sudah kita sebutkan ya di pembahasan lain, halalan thayyibah. Masih ingat ya? Minggu yang lalu ini. Halal dan thayyib.
thayyib itu adalah yang dianggap baik. Ya, bukan sekedar baik, tapi yang dianggap baik. Ya, bahkan sampai kemarin kita bahas yaitu al-jallalah, hewan yang makan kotoran itu bukan thayyibah. Kenapa? Ya, dia ada kotorannya di situ. Maka kalau kita halal thayyibah, semuanya hukumnya, zatnya semuanya bersih dan baik. Ya, jadi kembali tadi sebagai penutup ya, seorang mukmin dia akan qanaah ya dengan usaha-usaha yang halal, yang baik, walaupun itu sedikit. Dia akan ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit, walaupun dia susah payah. Yang penting ibadah lancar, sholat lancar, ngaji bisa, zikir bisa, baca Quran bisa, ya kumpul keluarga bisa. Itu lebih baik daripada ya menyibukkan diri dengan ya dunia tadi sehingga melupakan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa innallaha yubariku fiha, karena Allah telah memberkahi pada hartanya. Dan inilah yang kita cari, barokah itu adalah al-khairu, ya, al-khairul katsir wa in kana qalil. Kurang lebih maknanya demikian. Barokah itu adalah kebaikan yang banyak terus-menerus walaupun sedikit. Ya, maka bisa jadi gajinya mungkin ya kita anggap 1 juta sebulan misalnya. Tapi cukup barokah, cukup semuanya. Ya, namun kalau nggak barokah, 10 juta sebulan pun nggak cukup. 100 juta pun nggak cukup. Kenapa nggak barokah? Allah cabut barokahnya. Ya, amal makasib al-muharramah wa in kanat katsirah. Adapun usaha-usaha yang haram, ya riba, zalim, menipu, ya dusta, ya jual beli yang haram, walaupun itu hasilnya buahnya, illa annaha manzu'atul barakah, kecuali tiada lain itu sudah dicabut barokahnya. Ingat sebagai penutup, yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan mengembangbiakkan sedekah. Ya, tapi orang yang sudah gila harta, riba ini kan sama dengan jual beli, cari untung. Yang penting kan ya saling ridho. Ya, tapi Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Di ayat yang lain, Allah menghalalkan jual beli, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Maka jangan sampai kita menghinakan diri kita ya demi mencari harta tadi, ya sebanyak apapun kalau itu tidak barokah maka itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Sebaliknya, walaupun itu sedikit ya tapi di situ ada barokah, maka itu mendatangkan kebahagiaan untuk diri kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa dibahas, kurang lebih mohon maaf ya. Mungkin cukup. Ini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد